Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Pertama, biasa setiap musannif ketika mengarang kitab pasti mengucapkan puji dan syukur pada Allah yang telah mengutamakan anak turun Nabi Adam, manusia, kita, mengutamakan daripada makhluk yang lain dengan dikasih dua kenikmatan, bil ilmi wal amal. Kita diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikasih akal, ya, itu yang melebihkan, sehingga dengan akal kita bisa menerima ilmu dan kita bisa mengamalkannya. Jadi keutamaan dari manusia daripada makhluk-makhluk lain di sisi Allah adalah dengan bil ilmi wal amal. Wassalatu ala Muhammadin, salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajami, yang menjadi pimpinan, presiden, kepala negara bagi orang Arab dan juga orang Ajam. Orang Ajam itu berarti orang selain Arab, orang Madura, orang Jawa, orang luar Jawa, semuanya itu Ajam. Pokoknya selain Arab namanya Ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ulumi wal hikami. Dah wa ba'du. Nah, ada muncul kenapa Kiai Musannif pengarang kitab taklim itu menciptakan kitab mengarang kitab taklim. Kata Kiai Musannif diceritakan, "Falama ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina." Saat Kiai Musannif pada zamannya melihat banyak santri, banyak siswa, banyak orang yang mencari ilmu, banyak pada zamannya Kiai Musannif. Itu zaman yang sangat luar biasa lamanya. Zamannya Kiai Musannif, beliau menemukan banyak sekali dari siswa-siswa, santri-santri, orang yang menuntut ilmu, yajiduna ila ilmi, nuntut ilmunya benar-benar sungguh-sungguh, mempeng lah begitu, yang mempeng. Akan tetapi ini wala yasiluna min manafi'ihi wa thamaratihi. Tapi beliau heran, banyak santri, banyak pelajar, belajar sungguh-sungguh tapi tidak menemukan manfaatnya ilmu dan juga tidak menemukan buahnya ilmu, tidak menemukan fadilahnya ilmu. Itu zamannya Kiai Musannif, apalagi zaman sekarang. Yang kata Kiai Musannif, santrinya, para pelajarnya itu bersungguh-sungguh belajarnya, tapi tidak memperoleh, tidak mendapatkan manfaatnya ilmu, juga tidak mendapatkan apa tadi? Buahnya ilmu. Insyaallah. Apa buahnya ilmu? Wa huwa al-amalu bih. Ini yang sulit. Wa nasru. Buahnya ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu dan menyebarluaskan. Itu terjadi pada zamannya Kiai Musannif taklim. Apalagi zaman sekarang kan begitu. Belajarnya enggak sungguh-sungguh. Ilmu yang didapat sedikit. Udah dapat ilmunya sedikit, enggak disalurkan kepada orang lain. Ilmunya enggak manfaat, disimpan. Luar biasa pada zaman dahulu, zaman eranya Kiai Musannif itu, beliau mengatakan bahwa banyak sekali para santri, para pelajar belajar sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan manfaatnya ilmu dan juga tidak mendapatkan buahnya ilmu. Apa buahnya ilmu, manfaat dan buahnya ilmu itu apa? Kata Kiai Musannif, manfaat dan buahnya ilmu itu bukan hanya kita pinter pelajaran kita, bukan hanya kita bisa pelajaran kita, bisa ngeroisin, akan tetapi ilmu itu bisa bermanfaat, diamalkan kepada orang lain dan disebarluaskan. Apa? Kiai Musannif melihat, mensurvei, menyelidiki kenapa bisa terjadi semacam ini. Ternyata ada satu yang salah. Apa yang salah? Ini kata Kiai Musannif, annahum aqta'u tariqahu
wa taraku syara'iqahu. Dua kesalahannya menurut penelitiannya Kiai Musonif, dan ini benar. Kenapa banyak sekali santri pointer mempeng, tapi ketika keluar dari pesantren, mohon maaf, ilmunya banyak tapi nggak manfaat, nggak dibeli sama masyarakat, banyak begitu. Itu tanda tanya di pondoknya. Ini kata Kiai Musonif ada dua kesalahan. Apa kesalahannya? Yang pertama, dia salah jalan. Dia mondok, dia nyari ilmu tapi jalannya salah, akhirnya ilmunya nggak manfaat. Yang pertama kata Kiai Musonif. Yang kedua, dia meninggalkan syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ada dua kesalahan yang menurut Kiai Musonif, sehingga Kiai Musonif bergerak untuk menciptakan kitab taklim. Maka jangan salah, ketika kalian belajar taklim, ini tujuannya apa? Tujuannya agar supaya kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan buahnya ilmu. Apa tadi? Buahnya ilmu adalah, mengamalkan ilmu itu dan menyebarkan kepada orang, baru ilmu kalian manfaat. Masya Allah, lumayan. Maka kata Kiai Musonif, wa kullu man aqta'a at-tariqa dhalla. Nah, ini barang siapa yang tidak tahu jalan, maka dia akan tersesat. Kalian mau ke alun-alun, nggak pernah keluar kan kalian? Soleha banget nggak pernah keluar, mau ke alun-alun, nggak tahu jalannya, ya tersesat. Bisa ketemu Ustaz? Bisa, tapi susah karena kalian nggak tahu jalannya. Beda kan? Kalian mau sama-sama tujuannya nih, yang si A tahu jalan, yang si B nggak tahu jalan, mau ke alun-alun, kira-kira cepetan mana nyampe? Si A yang tahu jalan. Ya si B mungkin aja nyampe, tapi kan berhentilah. Bisa-bisa si A itu bisa nyampe alun-alun 10 menit, si B nyampe 1 jam, bisa aja begitu. Kenapa? Karena salah, nggak tahu jalan. Pun. Jadi penelitiannya Kiai Musonif, ternyata menurut penelitiannya kesalahannya adalah apa tadi? Yang pertama, salah jalan. Yang kedua apa tadi? Meninggalkan syarat-syaratnya ilmu yang manfaat. Tuh. Maka kata Kiai Musonif, man aqta'a at-tariq dhalla. Salah jalan maka dia akan tersesat. Ya bener lah. Wala yanalu al-maqsud. Tambahi satu lagi. Kata Kiai Musonif, barang siapa yang tidak tahu jalan, maka dia akan tersesat dan tidak akan maksudnya tidak akan tercapai, tujuannya tidak akan tergapai. Masya Allah. Karena salah jalan, sesat. Ya kayak, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Orang mau belajar Islam, bagus nggak? Bagus nggak? Orang mau belajar Islam, bagus nggak? Mu'alaf nih ceritanya, mu'alaf baru masuk Islam, mau belajar Islam, bagus nggak? Tapi ketika salah jalannya, salah ngambil guru, ya mohon maaf, gurunya dari Google, gurunya dari Wahabi, ya sesat di jalan. Ini yang. Nah, setelah mendapatkan penelitian tersebut, maka arabtu Kiai Musonif menghendaki an ubayyina lahum thariqat ta'allum. Nah ini. Makanya di sini itu menjelaskan tentang metode, cara, jalan untuk belajar. Nanti ada Cak. Di pelajarannya ini nanti kan pasal-pasalnya ada cara bagaimana mengagungkan ilmu. Yang pertama apa sih ilmu fikih? Apa sih ilmu itu? Kan begitu. Nanti kalian dipelajari tentang itu. Nah gitu. Jadi tergeraklah Kiai Musonif menciptakan kitab taklim yang di dalamnya menjelaskan tentang jalan-jalan, cara-cara,
metode agar supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, agar kita mendapatkan buahnya bisa mengamalkan ilmu tersebut dan bisa kita sebarkan kepada orang lain. Itu tujuannya Kiai Musonif, insyaallah luar biasa. Beliau dapat dari mana? Kajian dari mana beliau mengarang kitab ini? Referensinya dari mana? Ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatidhi. Referensinya dua. Yang pertama pengambilan dari beberapa kitab. Yang kedua beliau mendengarkan langsung dari gurunya. Itu referensi daripada Kiai Musonif menciptakan kitab ini yang namanya kitab Ta'lim. Akhirnya Kiai Musonif meminta doa kepada kita semua. Doa apa? Agar supaya kitab ini bisa terlaksana, bisa jadi dan menjadikan ladang amal bagi beliau fi yaumiddin ba'da mastakhrajullah ta'ala fihi, sebagai ladang amal ketika hari kiamat datang. Wasamaituhu. Nah, dan Kiai Musonif menamakan kitab ini kitab tentang jalan, kitab tentang metode, kitab tentang cara agar supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan buahnya ilmu. Apa nama kitabnya? Ta'limul Muta'allim. Wa ja'altu fusulan, dan Kiai Musonif menjadikan beberapa pasal. Banyak sekali pasalnya. Nanti kita belajar satu persatu pasalnya. Pasalnya ada mana tadi? Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Harus ada lagi. Banyak dijelaskan nanti. Ada juga pasal yang bisa mendatangkan rizki agar supaya rizkinya lancar, atau ada lagi yang pasal yang menghambat rizki dan sebagainya.